semuanya, kembali lagi ke channel YouTube aku, Nesya Windia Grand Simanjuntak. Jadi di video kali ini aku akan menjelaskan tentang cara pembuatan VLOOKUP dan HLOOKUP pada aplikasi Excel ya teman-teman. Pertama-tama mari kita membuka aplikasi Excelnya terlebih dahulu. Lalu kita membuka dokumen yang sudah kita simpan sebelumnya untuk membuat fungsi logika dan fungsi matematika dan lain sebagainya ya teman-teman. Jadi kita membuka dokumen yang sama, lalu kita tambahkan sheet-nya. Setelah itu di sheet kali ini kita membuat judulnya VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, begitu juga dengan judul yang di sini ya teman-teman. Kita buat VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, jadi judulnya ini boleh kita tebelin dulu, boleh kita bold. Pertama-tama kita match and center dulu, lalu kita bold, lalu kita beri ukuran yang lebih besar ya teman-teman. Kita kasih ukurannya, lalu kita kasih warna orange. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu VLOOKUP dan HLOOKUP pada aplikasi Excel. Jadi, VLOOKUP dan HLOOKUP adalah fungsi di Microsoft Excel yang digunakan untuk mencari nilai dalam tabel atau rentang data. Nah, VLOOKUP digunakan untuk pencarian vertikal, sedangkan HLOOKUP digunakan untuk pencarian horizontal. Nah, di sini ada beberapa perbedaan dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Jadi VLOOKUP itu mencari nilai dalam kolom paling kiri dari tabel referensi, sedangkan HLOOKUP mencari nilai dalam barisan paling atas dari tabel referensi. Nah, jadi di sini ada lagi contoh perbedaannya, yaitu VLOOKUP digunakan untuk data yang terdiri dari banyak kolom berbentuk vertikal, sedangkan HLOOKUP digunakan untuk data yang horizontal sehingga sumber datanya akan berbentuk banyak baris horizontal. Nah, di sini kita akan masuk pada contoh tabel kebenaran dari VLOOKUP dan HLOOKUP. Di sini pertama ada nomor absen. Yang kedua ada nama. Yang ketiga ada gender. Yang keempat ada ending. Yang kelima ada nilai import. Di sini boleh kita gedein dulu ya teman-teman biar ukurannya pas. Ini juga untuk nomor absen boleh kita gedein. Lalu kita ada setelah nilai import kita ada status. Lalu kita ada grade. Lalu kita ada grade VLOOKUP. Grade buka kurung VLOOKUP. Nah, selanjutnya ini boleh kita gedein, dan di sini kita buat grade HLOOKUP. Ini boleh kita gedein juga ya teman-teman biar bagus dan rapi. Nah, ini boleh kita bolder dulu. Kita bolder. Kita klik all bolder. Nah, di sini boleh kita kasih warna untuk judulnya. Kita kasih ini kelebihan. Kita kasih warna biru ya teman-teman. Jadi di sini untuk ininya boleh kita kasih warna hijau. Ini boleh kita kasih warna hijau. Kita klik warna terus pilih warna hijau ya. Nah, jadi di sini untuk nomor absen kita menggunakan rumus row sama seperti di video-video sebelumnya ya teman-teman, sama dengan row, buka kurung, tutup kurung, kurang, row, buka kurung, kita klik nomor absen atau A3. Kita
klik H3, terus kita function atau kita F4 ya teman-teman, biar kita kunci, enter. Nah, dia akan mengeluarkan angka 1 yang boleh kita salin ke bawah atau kita copy ke bawah. Ini hasilnya akan berurutan ya teman-teman. Di sini boleh kita main dulu. Nah, jadi di sini untuk namanya boleh kita kasih nama teman kita atau nama sahabat atau nama siapapun boleh teman-teman. Pertama saya akan membuat nama Nova, Queen, Angel, Neta, dan Eclair. Nah, untuk gendernya ini kita tulis menggunakan data validation. Jadi di sini kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu ya teman-teman. Sini akan kita buat tabelnya. Sini contohnya kita buat gender. Sini kita buat ending. Nah, di sini gender tuh ada apa aja? Pria dan wanita kan teman-teman. Kita buat pria dan wanita. Nah, jadi di sini juga boleh kita klik ya teman-teman, waria untuk, jadi ini contoh aja ya teman-teman, contoh. Jadi endingnya itu ada surga. Kalau kita sesuai dengan jati diri kita akan masuk surga ya teman-teman. Surga, dan di sini yang untuk yang waria kita masukkan ke jahanam. Setelah itu ini boleh kita bolder dulu. Kita bolder, kita kasih warna ya. Kita kasih warna. Untuk gender dan ending kita kasih warna kuning ya. Kasih warna kuning. Nah, setelah itu untuk mencari gendernya, ini untuk gender kita blok dulu. Lalu kita klik menu data. Lalu kita klik data validation. Setelah itu kita pilih list. Lalu ini kita klik dari gender yang ini, tabel yang di bawah, pria, wanita, dan waria. Nah, di sini langsung kita klik oke. Nah, di sini boleh kita pilih ya teman-teman. Ini Nova kan wanita. Ini contoh aja ya teman-teman. Ini terserah ya. Ini kita kasih contoh aja. Contoh ya. Nah, di sini untuk ending itu kita menggunakan rumus ya, teman-teman. Untuk ending kita menggunakan rumus sama dengan rumus ending sama dengan halo cube. Karena dia horizontal, bersifat ke samping ya teman-teman. Horizontal bersifat ke samping. Kalau vertikal dia dari bawah ke atas. Kalau misalnya horizontal dari samping ke samping. Jadi lurus begini. Kalau horizontal, kalau vertikal lurus begini ya teman-teman. Jadi untuk ending kita pakai halo cube. Buka kurung. Dari gender Nova, ini kita ulang dulu. Dari gender Nova, titik koma, dari gender Nova ke semua ya. Dari gender Nova, titik koma, ini semuanya kita klik ya. Terus kita function, kita kunci dulu biar dia pas. Lalu kita klik, karena kita mau cari ending dalam bentuk horizontal, ending ada di kolom yang kedua ya, balasan kedua. Jadi kita klik 2 titik koma true, tutup kurung, enter. Nah, dia akan mengeluarkan
kalimat surga ya, karena di sini wanita masuk surga di sini dibuat. Nah, gimana kalau kita copy ke bawah atau kita copy rumus ke bawah? Ini bisa ya teman-teman. Jadi di sini ada waria, dia masuk ke jahanam endingnya. Nah, di sini pas ya teman-teman. Nah, jadi sekarang kita mau mencari untuk nilai infor. Nilai infor itu kita tulis bebas ya teman-teman, asal-asal. Sekarang saya mau menentuin nilai mereka adalah 86, misalnya 45, 77, ada yang 90, ada yang misalnya 50. Nah, di sini saya akan mencari status dari nilai-nilai mereka ya teman-teman. Jadi cara mencari statusnya yaitu kita menggunakan rumus if. Oh, sebentar. Jadi cara mencari status kita menggunakan bantuan tabel ya teman-teman. Untuk yang vertikal kita menggunakan tabel yang vertikal. Jadi misalnya nilai angka. Ini boleh kita perbesar dulu. Ini juga boleh kita perbesar. Dan nilai huruf. Nah, di sini karena ini VLOOKUP dan HLOOKUP, jadi karena dia vertikal, kita mulainya dari atas ke bawah ya teman-teman. Jadi mulainya dari bawah ke atas. Jadi di sini di sini ada 90. Di sini ada A. Di sini ada 80. Kalau 80 dia bernilai hurufnya B ya teman-teman. Di sini ada 70. Nilai hurufnya itu C. Di sini ada 60. Nilai hurufnya itu D. Dan di sini ada 0. Nilai hurufnya adalah E. Nah, inilah cara mencari grade VLOOKUP dan status ya teman-teman. Di sini kita bolder dulu. Kita bolder, lalu kita kasih warna ya. Ini kita kasih warna dulu. Untuk judulnya kita kasih warna kuning. Dan untuk data-datanya kita kasih warna hijau. Nah, untuk mencari yang grade HLOOKUP nanti kita menggunakan dia ke bawah ya, kita menggunakan dia ke samping. Yang VLOOKUP ke atas, kalau yang HLOOKUP yaitu horizontal ke samping. Jadi kita menggunakan di sini nilai angka, misalnya nilai angka, dan di bawahnya ada nilai huruf. Nah, di sini kita menggunakan sama seperti ini ya teman-teman, tapi dia dibalik aja, dibalik. Di sini ada 0, lalu ada 60, lalu ada 70, ada 80, ada 90. Dan di bawah 90 ada A, ada B, ada C, ada D, dan ada E. Nah, ini boleh kita bolder dulu. Boleh kita bolder. Untuk yang judulnya boleh kita kasih warna kuning di sini, dan untuk hasilnya boleh kita kasih warna hijau ya teman-teman. Nah, jadi sekarang ini kebesaran boleh kita kecilin. Nah, sekarang bagaimana cara mencari status pada VLOOKUP dan HLOOKUP ini teman-teman. Jadi pertama kita klik rumus if menggunakan logika if, buka kurung, nilai Infernova lebih besar sama dengan 75. Lalu kita klik titik koma sesuai dengan perintahnya ya teman-teman, titik koma atau koma sesuai dengan perintahnya. Lalu tanda petik 2, tuntas, tetap
tanda petik 2, titik koma, tanda petik 2 lagi, remedial, tanda petik 2, tutup kurung, lalu enter. Nih, dia akan mengeluarkan hasil yang tuntas ya teman-teman. Karena 86 itu lebih besar dari 75. Ini boleh kita klik ke bawah ya teman-teman. Nih, dia akan mengeluarkan hasil yang sangat-sangat valid. Nah, sekarang bagaimana cara mencari grade pada fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP ini? Yang pertama kita menggunakan logika if ya teman-teman, sama dengan if, buka kurung, lalu kita buat nilai nova, terus kita klik, lalu kita klik tanda titik koma, lalu kita klik dari nilai karena kita mencari grade ini, salah. Nah, setelah itu kita akan mencari hasil dari grade ini ya teman-teman. Kita menggunakan rumus if, sama dengan if, buka kurung, nilai nova lebih besar 89, titik koma, tanda petik A, tanda petik, titik koma if, buka kurung, lalu kita buat 79, nilai nova lebih besar 79, lalu titik koma, tanda petik B, tanda petik, lalu titik koma lagi, lalu if, lalu buka kurung, lalu nilai nova, lalu yang 4 lebih besar 69, titik koma, tanda petik 2, 69, C lebih titik 2, lalu kita buat titik koma, lalu if lagi, buka kurung, nilai nova lebih besar 59, titik koma, tanda petik 2, D, tanda petik 2, lalu titik koma lagi, tanda petik 2, E, tanda petik 2. Nah, sekarang kita mau tutup kurung ya teman-teman. Bagaimana cara tutup kurungnya? Kita perhatikan berapa kali kita buka kurung, segitu juga kita tutup kurungnya. Jadi di sini kita buka kurung sebanyak 4 kali ya teman-teman. Jadi kita tutup kurung sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Bentar. Nah, dia akan keluar hasilnya B ya teman-teman. Karena 86 itu sama dengan B ya teman-teman. Di sini 86 itu sama dengan B. Nah, di sini boleh kita copy rumus atau copy ke bawah ya. Boleh kita copy. Nih, dia akan mengeluarkan hasil yang sangat-sangat valid ya teman-teman. Nah, bagaimana cara mencari grade VLOOKUP? Jadi kita menggunakan rumus VLOOKUP ya teman-teman. Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, terus kita buat nilai import nova, titik koma, lalu dari nilai angka sampai nilai huruf, lalu kita function, itu kita F4, terus titik koma. Karena kita mau mencari nilai hurufnya, kita buat kolom yang kedua, jadi kita klik 2 ya teman-teman. Titik koma true. Tutup kurung, enter. Nah, di sini dia akan keluar hasilnya B, sama ya teman-teman, B. Nah, ini boleh kita copy ke bawah. Nih, dia hasilnya akan sama di grade yang pertama. Jadi, gimana cara mencari grade HLOOKUP? Nah, kita buat sama dengan HLOOKUP.
buka kurung, nilai Invernova, titik koma, dari nilai angka yang untuk mencari fungsi halokup, dari nilai angka sampai nilai huruf, lalu kita function atau kita F4 atau kita kunci, baru titik koma, kita klik angka 2, titik koma, true. Lalu kita tutup kurung, enter. Nah, dia akan mengeluarkan huruf yang sama dengan grade VLOOKUP dan grade yang biasa ya teman-teman. Jadi kita salin ke bawah atau kita copy rumus ke bawah. Nah, hasilnya akan sama dengan grade yang VLOOKUP dan grade yang biasa ya teman-teman. Nah, jadi inilah hasil dari pencarian kita contoh VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, sampai sini aja video yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.